Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat dihormati Lurah Pinang Merah, alhamdulillah hadir bersama kita. Ketua RT 33 juga hadir. Orang tua kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada saat ini, kesempatan ini. Nikmat yang pertama, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas. Dengan bernapas masih bisa syukur disehatkan oleh Allah. Dengan sehat kita diberikan kemampuan untuk hadir di rumah Allah ini dalam kegiatan rutin kita, yaitu subuh Jumat Barokah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat, insyaallah yaumil akhir nanti kita selalu mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah subuh Jumat Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin kita telah membahas masalah agar kita terjauhi dari siksaan kubur. Itu yang pertama, kita harus selalu menjaga, yaitu muhafazatus sholawat, menjaga tentang sholat. Yang kita ambil seorang supir angkot yang selalu menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Dengan menjaga itu semuanya, ia terselamatkan. Pertama, terselamatkan dari kemiskinan. Yang kedua, Allah selalu ganti bagi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, itu adalah mengenai as-shodaqah, mengenai shodaqah. Apalagi sedekah berinfak di pagi subuh. Orang yang bersedekah di waktu subuh nilainya sangat tinggi. Pertama, malaikat mendoakan orang yang bersedekah pada subuh hari. Seperti kita berinfak bersedekah di subuh Jumat Barokah pada hari ini. Hari ini malaikat mendoakan kepada orang yang bersedekah. Sedekah apa saja? Tak sedekah air mineral, tak sedekah roti, tak sedekah kue, tak sedekah kopi, susu. Apapun yang kita sedekahkan, Allah, malaikat mendoakan kita semuanya. Dan Allah tambahkan, ma min yaumin yusbi
yuslihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma u'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma aghiti mumsikan talafan. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati pagi kecuali akan turun dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menyedekahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahankan hartanya. Ada dua dalam hadis ini, dua opsi. Pertama, berikanlah pengganti kepada orang yang memberikan sedekah pada subuh hari. Malaikat berdoa, berikanlah pengganti kepada orang yang mensedekahkan hartanya pada pagi hari. Yang kedua, berikanlah kehancuran kepada orang yang kikir. Berikanlah kehancuran kepada orang yang punya harta tapi tak punya, tak mampu bersedekah. Orang yang kikir didoakan juga para malaikat itu diberikan kehancuran. Harta ada tapi enggan untuk bersedekah. Harta ada tapi tak mau untuk bersedekah subuh. Harta punya tapi tak mau untuk berinfak. Nah, itu doa malaikat. Orang yang bersedekah subuh itu didoakan malaikat dua opsi itu. Pertama, karena banyak bersedekah, gantikan sedekah itu dengan pengganti yang baik, yang banyak. Katakan lagi, malaikat nggak mau bersedekah, hancurkan, ambilkan hartanya kepada orang yang kikir. Di saat kita selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, coba berikanlah saya kekayaan, ya Allah. Ya Allah, coba saya berikan kami itu rezeki, ya Allah, dalam keluarga ini. Berdoa lagi tengah-tengah malam, ya Allah, kenapa orang bisa diberikan kekayaan sedangkan kami tak diberikan kekayaan? Ya Allah, coba sekali-sekali kami diberikan kaya, ya Allah. Bagaimana sebenarnya hidup menjadi orang yang kaya? Kapan berdoa itu? Di pertengahan malam. Meminta kekayaan, dimohonkan oleh Allah turunkan rezeki. Dan suatu ketika doanya itu diijabahkan oleh Allah. Doa itu dikabulkan oleh Allah, dia menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaan itu Allah tambahkan kekayaan itu. Di suatu ketika kekayaan itu dia punya kekayaan rumah banyak, rumah bertingkat, rumah seperti ini, mobil banyak, mobil bertingkat, anak banyak, semuanya duit berlipat. Dia punya kekayaan karena Allah mengizinkan kekayaan kepadanya. Tapi dengan kekayaan itu Allah ujikan pula kepadanya. Dia tak mau memberikan sebagian rezeki yang ia punya kepada orang yang berhak menerimanya. Allah uji sekali-sekali, Allah ujikan, cobakan. Karena dia sudah aku titipkan kekayaan, dengan kekayaan itu dia tak pernah mengeluarkan kekayaan itu, aku coba berikan suatu penyakit dalam keluarganya. Entah suaminya yang sakit, entah istrinya yang sakit, entah anaknya yang sakit. Itu ujian cobaan Allah. Allah akan berikan suatu penyakit kepada anaknya. Setelah anak ini sakit, berobat ke rumah sakit. Dimulai dari puskesmas dia berobat. Sampai di rumah sakit puskesmas, seminggu tak juga sembuh. Naik ke rumah sakit, akhirnya nginap di rumah sakit. 1 bulan di rumah sakit, tak juga sembuh-sembuh. Dikirim ke Jakarta, berobat di Jakarta. Sampai sebulan 2 bulan di Jakarta, tak juga sembuh-sembuh. Akhirnya berangkat ke Malaysia, ke luar negeri, ke Singapura, untuk berobat, tak juga sembuh-sembuh. Dari berobat tahap awal itu sampai tahap internasional,
yang banyak bertingkat terjual, jabatan yang punya akhirnya lepas karena sibuk untuk menguruskan anak kita yang sakit. Sawah pun terjual, ladang pun terjual, kebun pun terjual, harta habis dikikiskan oleh Allah, harta benda itu. Akhirnya apa? Pasrah dan putus asa ibunya yang Allah titipkan penyakit kepada anaknya. Ibu yang mana yang tega tak melihat anaknya yang tak sembuh-sembuh. Di suatu ketika ibunya ini berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa seperti ini Engkau berikan suatu ujian cobaan kepadaku dan keluargaku? Anakku yang berobat mulai dari tahap awal sampai ke luar negeri pun tak Engkau berikan kesembuhan. Saya bernazar ya Allah, saya bernazar ya Allah, jikalau Engkau sembuhkan anakku yang ini, aku bernazar dan berniatkan, mohon maaf kalau kata-kata kotor yang terucapkan. Kotoran anjing pun akan aku makan kalau anakku ini diberikan kesembuhan. Itu apa? Nazar seorang ibu. Saking putus asanya menghadapkan anak yang sakit parah ini, bernazar kotoran anjing pun akan aku makan kalau Engkau angkatkan penyakit anakku ini. Itu nazar. Nazar ibu wajib ibu tunai. Nah, kalau Engkau dapat ranking 1 sekolah, Bapak belikan sepeda ya, sepeda motor. Lulus dia dapat ranking 1, tidak dibeli-belikan. Nazar wajib. Kalau tak sanggup bernazar, jangan sekali-sekali bernazar. Karena ia sudah bernazar, Allah dengarkan niat ibunya ini. Karena apa? Waktu dia memintakan rezeki, Allah kabulkan. Setelah dia punya nikmat rezeki yang banyak, dia tak pernah hiraukan. Allah ujikan dengan penyakit, akhirnya dia bernazar kepada Allah. Kenapa? Harta sudah diambilkan olehnya semuanya. Coba aku berikan kesembuhan kepada ibunya ini. Kira-kira ibunya ini mau tidak menunaikan nazar apa yang diucapkannya. Allah sembuhkan. Sedikit Allah sembuhkan. Jauh-jauh berobat sampai Malaysia, Singapura sana. Berangkat berobatlah di kampung, obat kampung namanya. Pas berobat di obat kampung, sembuh. Sedikit Allah katakan, isbi wa anta syafi, sembuhkan, hanya Engkau yang menyembuhkan. Sedikit Allah sembuhkan melalui pengobatan kampung. Harta sudah banyak habis, sawah kebun kadat tak terjual galau, rumah lah terjual untuk membiayai itu semuanya. Setelah habis itu Allah angkatkan penyakit itu melalui kesembuhan. Karena sudah sembuh tadi, lah sembuh, kewajiban nazar tadi harus ditunaikan. Silakan ibu memakankan makanan kotoran anjing tadi. Saya tak sanggup ya Allah, saya tak sanggup memakankan kotoran sesuai apa yang saya nazarkan. Menghadap si ibu ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bernazar kepada Allah, karena ibu anakku ini tak sembuh-sembuh dalam penyakitnya. Saya pun putus asa, saya bermohon kepada Allah menunaikan nazar saya. Sekarang anakku ini sudah diangkatkan oleh Allah penyakit. Bagaimana dengan nazar kotoran anjing pun, apakah aku harus makan sedangkan aku tak sanggup memakankannya? Sudah ini saja kata Rasulullah, wahai ibu, sekarang kamu pulanglah ke rumah, pulanglah ke perumahan kamu, pulanglah kamu ke komplek kamu. Nanti suatu saat, sekarang kan musim hujan sekarang, hujannya lebat-lebat sekali, dan juga angin banyak yang kencang. Di saat hujan itu lebat di komplek kamu itu, kelilinglah kamu di komplek kamu, di perumahan kamu ini, komplek kamu itu keliling. Kamu cari rumah-rumah
yang dalam satu rumah itu tak ada satupun yang menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Kamu tampungkan air hujannya dari air tas itu turun ke atap rumah, dari atap rumah itu tampungkanlah dengan baskom. Setelah kamu tampung air itu, kamu minumlah airnya. Itu sama saja kamu menunaikan nazar, yaitu makan kotoran anjing. Sudah seperti itu, ya seperti itu. Ulanglah itu ke komplek perumahan. Dicari di saat bulan depan, dicari orang yang rumahnya tak sholat 5 waktu sehari semalam, satu keluarga tak sholat, tampungkan itu sama dengan engkau menunaikan nazar tadi. Itulah Allah berikan suatu nikmat rezeki Allah. Selagi kemampuan kita untuk bersedekah, bersedekahlah di subuh hari. Kenapa? Malaikat berdoa 2 tadi. Pertama, tambahkan bagi orang yang bersedekah, ambilkan dan hancurkan orang yang punya harta dan yang kikir yang tak mau bersedekah. Itulah yang dikatakan dengan subuh, bersedekah subuh. Ada seorang pemuda. Pemuda ini sudah berkeluarga, suami dan istri, dari Bani Israel namanya. Pemuda ini rajin berinfak dan bersedekah. Dia seorang pedagang kapuk. Kerjanya setiap hari mencari kapuk-kapuk untuk bantal kasur tuh. Pergi ke pasar dijualnya kapuk, pergi ke pasar dijualnya kapuk, dicarinya lagi kapuk, dicarinya dibelikannya, dijual ke pasar. Satu hari itu menjual hasil kapuk itu coba dapat 1 dirham. Itulah keuntungannya, 1 dirham. Setelah dia menjual kapuk di pasar, dia ngadu kepada istrinya di rumah, wahai istriku, aku mendapatkan 1 dirham hasil penjualan kapuk yang kualitasnya bagus. Keesokan lagi bawa lagi kapuk, dijualnya lagi, dapat lagi keuntungan 1 dirham. 1 dirham itulah untuk membelikan kapuk lain sebagai modal untuk berdagang. Di suatu ketika di dalam pasar itu ada seorang pembeli dengan seorang penjual, ribut dan bertengkar di tengah-tengah pasar. Hampir tak bunuh-bunuhan. Si penjual sama si pembeli di tengah-tengah pasar. Mungkin ada kecokcokan sehingga dia melihat pembeli itu sama penjual dalam keadaan ribut dan bertengkar. Si pemuda ini dari Bani Israel yang pisahkan si penjual sama si pembeli tadi yang dalam keadaan ribut tadi. Entah apa masalahnya, akhirnya diambillah solusi sama pemuda si Bani Israel ini. Uang yang dia punya tadi 1 dirham tadi dia serahkan kepada salah satu, entah itu pembeli, entah itu penjual 1 dirham, sehingga selesailah masalah pertengkaran antara pembeli dan penjual di tengah-tengah pasar. Balik dia ke rumah si pemuda ini, mengadu dia kepada istri dan di rumah. Wahai istriku, hari ini saya tak dapat 1 dirham. Tadi dapat saya 1 dirham hasil penjualan kapuk. Tapi di tengah-tengah pasar saya melihat ada seorang pembeli dan penjual lagi ribut, hampir mau bunuh-bunuhan. Saya tahu dan saya pisahkan, rupanya masalah uang. Akhirnya 1 dirham itu aku serahkan kepada salah satu, entah itu pembeli, entah itu penjual yang menerimakan 1 dirham itu. Saat ini saya tidak pulang membawakan uang 1 dirham. Apa kata istrinya? Ya sudahlah. Semoga apa yang engkau berikan tadi diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok untuk membelikan kapuk lagi modal tak ada. Tidak ada modal untuk membelikan kapuk lagi dan tidak bisa menjual lagi. Akhirnya dikumpul-kumpulkanlah bekas-bekas kapuk-kapuk yang ada di rumah, tapi kapuk-kapuk itu kurang berkualitas. Tidak bagus kapuknya, tapi tetap dijualkannya di pasar. Sampai di pasar dari pagi sampai sore sampai malam, kapuk itu tak laku. Kenapa? Karena kapuk tidak berkualitas. Apa yang akan saya sampaikan kepada istriku di rumah? Kapuk tidak laku, kapuk tidak ada yang membelikannya, saya tidak mendapatkan uang dirham,
Dan apa yang akan saya sampaikan kepada istriku di rumah? Sesampai mau berjalan ke rumah, rupanya ada tukang ikan. Tukang ikan itu juga menjualkan ikannya dari pagi sampai malam, tak juga laku-laku, sehingga ikannya pun jadi busuk. Balik ke rumah, sama-sama pedagang balik, ketemulah antara tukang kampung ini dengan tukang ikan di pertengahan jalan. Ditanya, wahai tukang ikan, apa yang kau bawa? Aku bawakan ikan, tapi ikan ini sudah busuk, tak laku-laku dari pagi sampai malam. Apa yang kau bawa? Saya membawakan kampung yang kurang berkualitas, dari pagi sampai malam tak juga laku-laku. Sekarang kita sama-sama tidak laku punya barang ini. Bagaimana kalau kita barang ini kita batalkan? Engkau saya serahkan kampung ini kepadamu, ikanmu perserahkan kepadaku, kata pemuda. Baiklah, akhirnya si tukang ikan itu ambil kampungnya si pemuda Bani Israel, dan ikan ini diserahkan kepada pemuda, dan itulah yang akan dibawakan pulang. Sampai di rumah pemuda Bani Israel ini dikasih tahu sama istrinya, wahai istriku, lampu tak laku, kampung tak laku, akhirnya aku batalkan dengan ikan. Inilah ikan yang bisa kita bawakan pulang. Ikannya sudah busuk. Apa kata istrinya? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita rezeki berupa ikan. Untuk makanan kita pada hari ini, kita gorengkan ikan ini. Istrinya ambilkan ikan itu, bersihkan ke dapur. Setelah dia potongkan ikan yang busuk itu, rupanya di dalam ikan itu ada mutiara. Yang Allah titipkan mutiara di dalam ikan yang busuk. Begitu senang si pemuda Bani Israel mendengarkan di dalam ikan itu dititipkan mutiara rupanya, sehingga mutiara keesokan harinya mutiara itu dijualkan ke pasar, mendapatkanlah dengan harga yang mahal 120 dirham. Ia jualkan mutiara itu titipan Allah. Setelah dia keluar dari pasar menjual mutiara itu, datang dua fakir miskin lewat. Fakir miskin dua orang lewat memintakan sedekahnya, karena dia sudah mendapatkan 120 dirham hasil penjualan mutiara. Tapi dua orang fakir miskin tadi datang untuk memintakan sedekahnya. Ia bagikan separuh dari 120 dirham itu, dia kasihkan kepada dua orang fakir miskin. Karena sebagian dari hartanya itu bukan miliknya, tapi ada milik orang luar yang akan memiliki hak kepada hartanya. Diberikanlah setengah 120 dirham, setengahnya kepada fakir miskin. Fakir miskin itu tak lama berjalan, balik lagi kedua fakir miskin itu. Ditemukannya si pemuda Bani Israel tadi. Kenapa engkau berdua kembali lagi? Kata si fakir miskin tadi, kami berdua ini bukanlah seseorang fakir miskin. Kami diutuskan oleh Allah yang menyerupai manusia menjadi orang fakir miskin, akan mengujikan engkau pemuda Bani Israel. Apakah dari harta yang engkau punya tadi, maukah engkau berikan kepada kami dalam keadaan fakir miskin tadi? Harta yang dia berikan kepada fakir miskin itu kembalikan pula kepada pemuda itu. Karena dua malaikat utusan Allah tadi, Allah akan mengujikan kekuatan si pemuda Bani Israel tadi. Semua sedekah yang kita berikan di subuh hari, apapun di waktu-waktu yang lain, Allah ganti dengan berbagai macam bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.